Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wides Dia Putri, NPM 501979. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi elemen perubahan kurikulum. Elemen kurikulum 2013. Yang pertama, standar kompetensi lulusan atau disebut dengan SKL. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan peserta didik setelah mengalami suatu proses pembelajaran. Standar kompetensi adalah suatu ukuran kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses dalam satuan pendidikan tertentu. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik, dan tenaga kependidikan. Manfaat utama SKL: yang pertama, sebagai batas kelulusan peserta didik. Yang kedua, sebagai arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tujuan SKL. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan standar kompetensi lulusan dari berbagai jenjang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 Ayat 1-3, yaitu bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Materi selanjutnya, fungsi SKL. Adapun fungsi SKL adalah yang pertama, menjadi pedoman penilaian untuk menentukan kelulusan peserta didik. Yang kedua, menjadi fondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak, dan keterampilan hidup mandiri saat berada di jenjang pendidikan dasar dan menengah umum atau kejuruan. Ruang lingkup standar kompetensi lulusan. Ruang lingkup standar kompetensi lulusan mencakup kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang harus dicapai setelah menempuh belajar di jenjang dasar dan menengah. Untuk rincian, ruang lingkupnya adalah yang pertama, satuan pendidikan terdiri dari SD, MI, SDLB, dan paket A. Yang kedua, kelompok mata pelajaran terdiri dari agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika dan jasmani, olahraga dan kesehatan. Yang ketiga, mata pelajaran. Selanjutnya, materi tentang standar isi. Standar dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Sebagai standar seringkali mengacu pada pencapaian minimal, begitu juga dengan standar isi. Standar isi menurut USP nomor 20 tahun 2003 merupakan kriteria minimal, batas, patokan, syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Standar isi harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan. Standar isi disebut memuat kerangka, dasar, dan struktur kurikulum, bahan ajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk menekankan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelompok mata pelajaran ini yang dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Ini untuk bertujuan untuk mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi baik dalam kehidupan individual.
Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.